Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan senantiasa berpengharapan dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya Ignatius Suryadi dari lingkungan Santo Ignatius Loyola, Gereja Santo Ambrosius, Paroki Villa Melati Mas, ingin mengajak kita semua untuk bersama dalam pertemuan pendalaman Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Mari bersama mencoba memaknai lebih dalam Bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini, dan tentunya kita juga dengan penuh iman memohon kekuatan kepada Tuhan lewat sabdanya yang akan kita baca, kita renungkan dan kita hayati secara lebih khusus di bulan Kitab Suci ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan kali ini. Pada pertemuan di minggu pertama ini, kita akan merenungkan tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yesus sahabat bagi yang putus asa. Dalam minggu pertama ini, kita akan mendengarkan kisah para murid Yesus yang berjuang dalam kepanikan, kegelapan, kebimbangan, putus asa, dan mungkin mereka juga merasa ditinggalkan oleh sang guru, yakni Tuhan Yesus sendiri. Mereka berjuang dalam situasi yang tidak menentu, diombang-ambingkan gelombang. Kisah yang ditulis dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33 ini mengajak kita untuk masuk ke dalam pengalaman para murid yang demikian tadi. Dalam suasana doa, mari saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati dan budi kita dengan memohon bimbingan Tuhan tentunya. Kita akan membaca dan mendengarkan bersama kisah dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus,
Tentu kita tidak asing dengan pengalaman takut, cemas, bimbang, putus asa, kehilangan harapan, merasa Tuhan jauh meninggalkan kita, merasa semua jalan gelap, melelahkan. Terlebih di masa pandemi ini, itulah juga yang dirasakan oleh para murid ketika di danau. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Di sana kita bisa baca bahwa Tuhan Yesus sedang tidak ada bersama-sama dengan mereka, karena Yesus sedang berdoa di bukit. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh para murid-Nya. Mereka yang dalam keadaan ketakutan di tengah gelombang dan kegelapan karena mungkin di tengah danau tidak ada cahaya, menjadi semakin ketakutan ketika melihat seseorang berjalan di atas air. Dan para murid menganggap bahwa itu hantu, bukan Tuhan. Yesus mengerti, Yesus peduli dengan situasi itu. Selanjutnya mendatangi mereka. Ia mau menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dalam ketakutan dan kecemasan ini Yesus tampil menyatakan dirinya. Tenanglah aku, ini jangan takut. Yesus ingin memberikan harapan. Ia mau memberikan kekuatan dalam perjuangan di tengah gelombang dan badai. Selanjutnya juga dikisahkan bahwa Petrus menanggapi sabda Tuhan itu dengan berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Perkataan ini mau menunjukkan bahwa Petrus dalam kebimbangan dan ketakutannya, dia tetap memiliki iman. Ini yang penting bagi kita. Petrus pun berjalan mendatangi Yesus. Namun ia mengalami kembali momen kebimbangan. Maka dikisahkan di sini ia pun mulai tenggelam. Dan saat itu lagi-lagi Tuhan menyelamatkan muridnya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah dalam bacaan kali ini mungkin mirip dengan pengalaman perjalanan hidup kita. Dalam berbagai persoalan hidup kita, dalam perjuangan hidup kita, keputusasaan, ketakutan, permasalahan-permasalahan hidup yang begitu berat, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, dan masalah sehari-hari, juga tentang pekerjaan-pekerjaan kita yang tiada habisnya, sering membuat kita tidak menyadari kehadiran Allah. Sering membuat kita tidak mampu lagi mengenali uluran tangan kasih Tuhan, menyadari tawaran keselamatan dari Tuhan. Kita sering merasa kita sendiri yang paling menderita di dunia ini, hingga tidak menyadari bahwa Tuhan ada. Kita sering merasa Tuhan jauh meninggalkan kita ketika kita dalam keputusasaan. Saya pernah mengalami ketika doa saya tak kunjung mendapat jawaban. Saya berpikir sepertinya Tuhan sedang jalan-jalan ke tempat lain yang jauh meninggalkan saya, hingga dia susah ditemui, sehingga seruan doa yang saya tak terdengar. Di saat itu saya merasa perlu menata dan membangun kembali iman saya seperti Petrus. Dalam kisah selanjutnya, dalam bacaan tadi, Tuhan ingin dengan kehadirannya, Tuhan mau memperkenalkan diri sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah sumber kehidupan, sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya, tempat di mana kita memperoleh kelegaan, sumber keselamatan sejati. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga mau belajar lagi dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ia mengajarkan kepada kita untuk menjadikan doa sebagai andalan hidup kita, doa sebagai kekuatan hidup kita.
Lewat doa kita bisa menimba kekuatan dari Bapa. Lewat doa kita juga bisa menimba kekuatan dalam keputusasaan. Saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Ini hendaknya menjadi pegangan dan keyakinan kita untuk melangkah kembali. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan bila kita selalu berjalan bersamanya. Kita tahu kita akan tenang berjalan bersama Tuhan, teman seperjalanan kita, yang senantiasa mau hadir dan menyertai perjuangan dan memampukan kita. Namun seperti halnya Petrus, saudara-saudari, yang mengalami kerapuhan iman, kebimbangan menjadi seorang murid, kita juga mengalami hal yang sama dalam kita membangun iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Sering mengalami kerapuhan, kebimbangan, kehilangan kepercayaan. Namun mari seperti Petrus, kita jangan jemu untuk selalu datang kepada Tuhan dan berseru, Tuhan tolonglah aku. Dan biarlah Tuhan mengulurkan tangannya menolong kita. Maka semoga kita juga memiliki pengalaman akan Allah yang hadir dalam hidup kita senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Maka sebagai orang beriman, semoga kita juga memiliki pengalaman akan Allah yang hadir dalam hidup kita senantiasa. Akan Allah yang peduli dengan cucuran air mata kita. Mari kita menyalakan kembali harapan dengan semakin mengenal Yesus dalam setiap perjuangan, persoalan hidup kita. Aku ini jangan takut. Hendaknya boleh menjadi kekuatan dan harapan hidup kita. Mari, jangan lupa untuk senantiasa menyembah Tuhan dan mengimani, sungguh Engkau adalah anak Allah. Dengan iman itu, mari kita melangkah meninggalkan keputusasaan, menggantinya dengan harapan karena Tuhan ada untuk kita. Biarlah Tuhan mengulurkan tangannya yang kudus, dan bagian kita adalah melakukan bagian kita dengan datang dan tinggal bersamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat dan baca di penghujung Injil Matius, kita akan menemukan janji Tuhan yang semestinya mampu meneguhkan kita dalam perziaran dan perjuangan hidup kita ini, yang memberi harapan besar bagi yang putus asa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mari, saudara-saudari, kita menghadapi dan meredakan badai kehidupan kita bersama Tuhan, sahabat dalam perjalanan hidup kita. Dan biarlah tangannya tetap terus memegang kita, memberi harapan baru bagi yang putus asa. Sebab Ia adalah Allah yang baik dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.